Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka mempresentasikan hasil proyek kami. Dan tak lupa junjungan yang salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Dan tidak memperpanjang kalimat, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Dan perkenalkan saya Maria Fatimah Tunisa selaku moderator dan teman saya Syifa Mulyani, saya Ramai Wanda. Dan langsung saja kita masuk ke sesi materi yang akan dijelaskan oleh Bapak. baik, judul yang kami ambil yaitu analisis penggunaan bahasa Indonesia pada banding di gedung kuliah J Universitas Andalas. Dengan latar belakang yaitu karena pada era globalisasi seperti saat sekarang ini, komunikasi antar manusia menjadi sangat mudah, terutama di ruang publik seperti di kampus. Dengan salah satu medianya yaitu berupa mading, dan penggunaan bahasa nasional di ruang publik menjadi simbol identitas dan kebanggaan bangsa sebagai fasilitas pertukaran informasi, membangun relasi, dan untuk menciptakan pemahaman bersama. Namun karena era sekarang sudah sangat digital dan karena banyaknya penggunaan bahasa gaul di kalangan generasi muda, memunculkan banyak variasi bahasa yang sering tidak sesuai dengan penggunaan kaidah bahasa Indonesia, sehingga membuat sebagian orang merupakan bahasa asli. Rumusan masalahnya ada dua, yaitu bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di gedung kuliah J kampus Universitas Andalas, dan yang kedua bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di gedung kuliah J kampus Universitas Andalas, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di gedung kuliah J Universitas Andalas, dan untuk mendeskripsikan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di gedung kuliah J Universitas Andalas. Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat kampus Universitas Andalas dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Manfaat selanjutnya yaitu penelitian ini dapat digunakan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan berbahasa pembaca maupun para mahasiswa atau mahasiswi dalam kegiatan berkomunikasi, baik terkait pembelajaran di lingkungan kampus atau penerapan dalam kehidupan masyarakat. Tinjauan pustakanya ada 3. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu penelitian yang berkait dengan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang diteliti oleh Sugianto, David Latria, dan Taufik Akbar pada tahun 2011. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Masasti Sumina pada tahun 2016 yang berisikan tentang pemakaian bahasa Indonesia yang mulai tergeser digantikan dengan pemakaian bahasa anak remaja yang disebut bahasa gaul. Penelitian yang terakhir yaitu Nimas Permatasari pada tahun 2017 yang berisikan tentang fungsi bahasa Indonesia yang mulai tergantikan atau tergeser oleh bahasa asing dan adanya perilaku yang menginginkan bahasa asing. Tinjauan konseptual yaitu pada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai alat komunikasi yang menyampaikan informasi meskipun tidak semua warga negara memakai makna dari bahasa yang baik dan benar. Terdapat variasi penggunaan bahasa yang bersifat heterogen yang dipengaruhi oleh konteks dan hubungan antara penutur dan lawan bicara. Pemakaian bahasa Indonesia mulai bergeser ke bahasa gaul di kalangan remaja yang dapat mempengaruhi cara berkomunikasi dalam berbagai konteks. Oleh karena itu, guna meminimalisir dampak yang terjadi, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar, terutama di ruang publik terkhusus di ruang lingkup gedung J Universitas Andalas. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan peninjauan dan evaluasi data. Metodologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Ari Kunto pada tahun 2005 menyatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan objek penelitian sesuai dengan apa adanya penelitian deskriptif.
juga bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari ruang lingkup publik, terutama di Gedung J Universitas Andalas. Data dalam penelitian ini berupa tulisan-tulisan yang terdapat pada pengumuman, slogan, surat, dan lain-lain yang diambil dalam periode tersebut pada tanggal 11 sampai 12 November 2024. Tahap pelaksanaannya terbagi menjadi 3, yaitu tahap pelaksanaan. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan barang-barang berkaitan dengan topik penelitian dan mengambil bagian yang diperlukan dalam penelitian. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Sesuai dengan topik yang diangkat, penulis melakukan penelitian melalui teknik simak, catat, dan observasi untuk pengamatan secara langsung dan melakukan pengumpulan data. Tahap terakhir yaitu tahap pasca pelaksanaan. Pada tahap ini, penulis akan menganalisis data, menjadikan hasil, menginterpretasikan hasil temuan, menarik kesimpulan dari metode penelitian, dan menyusun rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Hasil penelitiannya yaitu berdasarkan data yang telah dicatat di lapangan dengan mengenai kaidah penelitian manjang di Gedung J, kampus Universitas Andalas, banyak ditemukan kesalahan dalam penulisan yang belum memenuhi kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal penggunaan bahasa yang tepat dapat masuk dalam mensosialisasikan jasa dan nama institusi mempunyai perhatian yang sangat besar karena umum seharusnya bersifat mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang bendera, bahasa, lambang negara dan kebangsaan, yang di dalamnya membuat aturan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tempat umum. Pembahasan beberapa kesalahan yang kami temukan yang pertama yaitu kesalahan penggunaan huruf kapital. Dapat dilihat pada gambar ini, penggunaan yang salah itu adalah penggunaan pada kalimat yang menunjukkan untuk hewan. Salah satunya yaitu kesalahan penggunaan huruf kapital yang dapat kami temukan yaitu pada kata ikan patin segar dapat dibeli secara eceran dan skala besar. Kalimat di atas ini menjadi salah karena seharusnya menurut KBBI penggunaan nama hewan tidak memakai huruf kapital. Yang kedua yaitu ada pada kalimat calon DPR MD KM Veterana. Kalimat di atas ini menjadi salah karena seharusnya kalimat KM Veterana ditulis dengan menggunakan kalimat kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Kesalahan kedua yaitu kesalahan tanda baca. Salah satu kesalahan tanda baca yang ditemukan yaitu pada kalimat progresif, komunikatif, dan responsif. Kalimat di atas seharusnya setelah kata komunikatif ditambahkan tanda baca koma karena perincian lebih dari kesalahan selanjutnya yang ditemukan yaitu kesalahan tanda baca. Salah satu kesalahan tanda baca yang ditemukan yaitu pada kalimat progresif, komunikatif, dan responsif. Kalimat di atas menjadi kalimat yang salah karena seharusnya setelah kata komunikatif dan sebelum kata dan itu seharusnya ada koma terlebih dahulu. Yang selanjutnya kesalahan penulisan struktur kalimat. Kesalahan yang kami temukan salah satunya yaitu pada kalimat dapat memisahkan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Kalimat di atas tidak sesuai dengan struktur kalimat karena tidak ada subjek yang menjelaskan kalimat tersebut. Selanjutnya yaitu kesalahan penggunaan huruf kapital. Salah satunya yang ditemukan adalah calon DPRD KM Veterana. Kalimat ini menjadi salah karena seharusnya pada kata KM Veterana ditulis dengan kalimat ini menjadi salah karena seharusnya pada kata KM Veterana ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Dan selanjutnya ejaan ini sudah sesuai namun perlu konsistensi dalam penggunaan huruf kapital di seluruh kalimat. Kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan tanda baca. Salah satu yang kami temukan yaitu pada kalimat konsumsi gula tanpa menyebutkan obesitas karena tinggi karbo tetapi kondisi protein. Remaja obesitas mengkonsumsi lebih banyak gula daripada obesitas sehingga berisiko dan skor lebih besar mengalami obesitas. Kalimat ini menjadi salah karena seharusnya sebelum kata sehingga tidak didapati tanda baca koma.
kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu pada mading di gedung kuliah J Universitas Andalas secara keseluruhan masih harus ada yang diperbaiki. Hal ini dilihat dari penggunaan bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan ejaan bahasa Indonesia masih ditemukan kesalahan dalam penulisan huruf dan tanda baca. Yang kedua, pemilihan kosakata perlu ditingkatkan karena dalam penulisan pengumuman dan slogan masih sering ditemukan penggunaan kata-kata tidak baku beserta bahasa asing. Yang ketiga, struktur kalimat secara umum sudah cukup baik karena analisis data menunjukkan bahwa kesalahan dalam struktur kalimat relatif sedikit. Saran, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran berikut. Disarankan lebih memperhatikan penggunaan alat tulis huruf putih dengan mengacu pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau UED dan juga mengacu kepada EGD. Penulisan slogan, iklan, pengumuman nilai-nilainya perlu ditingkatkan kualitasnya, terutama dalam penggunaan bahasa asing agar lebih sesuai. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diva dan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.